Singkirkan egomu, oh kawan, demi
pembahasan hari ini, marilah yang pertama dan tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya, kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan, kenikmatan untuk bisa menghadiri acara pembahasan modul budaya positif pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu semuanya, di hadapan Bapak Ibu semua sudah hadir pemateri kita, Ibu Farida Triastuti SPD, selaku pemaparan materi yang nanti akan memberikan pembahasan. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, saya bacakan susunan acara kegiatan pembahasan modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak pada hari Kamis tanggal 29 2022. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua inti pemaparan. Kemudian ada acara yang ketiga tanya jawab. Acara yang keempat tentang tadi. Dan acara yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, sekalian yang berbahagia, mari kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara kita mulai, kita awali bersama kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kerja kami ini sehingga kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu acara inti pemaparan materi pembahasan modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh beliau Ibu Farida Triastuti SPD. Kepada Ibu Farida, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadiran di SPD Bisa Berpegang, yaitu pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Farida Triastuti, awal guru penggerak belakang itu dari SMP Negeri 1 Bidang. Di sini saya akan memberikan pembahasan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah sebelum mulai pembahasan, jadi Bapak Ibu di sini tuh kelihatan tegang. Terus kita relaxkan dulu ya Pak Bu. Ya, siap ya? Siap. Nah, ini biasanya yang saya gunakan di kelas selama saya mengikuti guru penggerak ini banyak sekali inovasi-inovasi yang saya lakukan terutama di kelas, di mana dalam kurikulum Merdeka itu kita diminta untuk mengajak anak untuk aktif ya, memerdekakan atau ini loh anak yang masa kini kita ya harus mengikutinya. Nah nanti biar Bapak Ibu guru relax ya dalam mengikuti pembahasan saya ini, nanti ada sedikit ya ice breaking atau istilahnya relaksasi dulu. Jadi sebelum mengikuti pembahasan biar Bapak Ibu guru relax ya. Nanti kita pernah berhitung pastinya. Nah, gimana nanti hitungnya dari Bu Narti nanti. Dari benar nanti menghitung 1, 2, 3 seterusnya. Yang 5 nanti tidak menyebutkan angka 5 tapi menyebutkan angka boom. Betul. Nanti kelipatannya juga sama. Yang 10 berarti nggak menyebutkan angka 10 tapi menyebutkan boom. Seperti itu. Nonton ya? Bisa dimulai. Jadi nanti urutannya dari Bu Narti ke Bu Martini, terus Pak Tri, nanti hitung dulu ya. Terus sampai terakhir di Bu Wiji. Kita hitung
Diamalkan dulu. Nanti yang tidak dihukum berarti harus tampil ke depan sini bareng-bareng ya. Jadi disamakan saja ya Pak Bu. Bukan hukum, tapi menampilkan bakat yang terpendamnya. Nyanyi atau nari atau apa ya. Nah, nanti itunya cepat ya. Nanti Bapak Ibu berpikirnya juga cepat gitu ya. Nah, nanti hafalan, diten ya. Nah, coba dari Bu Nanti dulu. 3, 4, 8, 12. Lambat tapi ayo maju. Ayo maju. Depan jaga asik. Biasanya sama muridnya suruh maju, sekarang gurunya berarti yang suruh maju. Bu, siap ya Bu? Ini baru maju sudah pindah. Habis apa Bu? Habis tidur. Aduh, habis tidur. Kira-kira Ibu hari ini rencana mau kemana? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Saya diajak nggak Bu? Beli kos. Bayarin ya. Oke. Ibu biasanya nyanyi juga ini. Bisa menyumbangkan sedikit. Gimana Mas ya? Aku telah menyakitimu. Sampun. Ya, itu sedikit relaksasi, walaupun begitu kita juga bisa tersenyum, anak-anak juga tersenyum. Nah, satu kali lagi, lebih cepat lagi, berarti tadi kan kelipatan 5. Sekarang kalau kita kelipatan 3 biar cepat gimana? Oke? Nah, berarti dimulai dari Bu Widi. Oke. Jadi tidak hafalan, betul kata Bunda sih tidak hafalan. Sudah ya, berarti kelipatan 3, berarti yang 3 Bu dan seterusnya. Nah, oke, siap ya. Dari Bu Widi. 1, 2, 3,
saling senyum, senang, bisa bernyanyi. Nah, seperti itu. Jadi ketika pembelajaran besok bisa diterapkan di semester 2 ya. Sekali-sekali Bapak Ibu guru ya bisa nyanyi, bisa tepuk-tepuk ya, seperti itu. Nah, kita langsung aja setelah relax, terus kita ke materi ya, gitu. Jangan terlalu tegang, santai saja Pak. Bu, di sini saya juga proses belajar ya. Yang pertama ini yaitu pembahasan modul 1.4 yaitu budaya positifnya. Di situ saya walaupun profilnya tidak nampak di muka tapi nampak di samping kelihatan cantik juga. Oke Mas. Nah di sini di modul 1.4 di guru penggerak itu saya mendapatkan pembelajaran ya. Di modul ini membutuhkan energi yang sangat-sangat banyak. Dari beberapa modul ini saya harus menyelesaikan dalam waktu 2 minggu. Nah di sini tentang budaya positif. Dulu di sekolah kita sudah pernah mendapatkan tentang disiplin positif ya Pak Bu. Nah kita akan lanjutannya tentang apa itu budaya positif. Ada disiplin positif, ada restitusi, ada keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, terus ada 5 posisi kontrol, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, lanjut langsung tentang disiplin positif. Nanti yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini dapat dilihat dulu ya. Jadi kita pernah mengalami hal ini, terutama jadi seorang guru. Seolah-olah kita punya menggenggam sesuatu, kita menuliskan sesuatu hal di tangan kita, kemudian apa yang ada di tangan kita itu, misalnya teman kita berupaya bagaimana caranya membujuk saya untuk membuka genggam tangan saya. Nah, ini nanti genggam tangan saya bisa terbuka atau tidak tergantung di kontrol diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita punya kontrol yang kuat, apapun cara usaha yang dibujuk itu, kita tidak akan membuka genggaman tangan kita. Seperti kita sebagai guru, kita harus punya kontrol untuk menghadapi murid-murid kita. Nanti dibahas di sini 5 kontrol sebagai guru. Nah, jadi teori kontrol itu pertama ilusi guru mengontrol muridnya. Jadi seolah-olah kita sebagai guru harus mengontrol muridnya. Jadi ada 5 kontrol nanti yang akan kita pelajari ya, kita bahas nanti. Terus yang kedua ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi seolah-olah kalau kita menyalahkan anak itu secara tidak langsung menguatkan karakter anak itu terbentuk dari teguran-teguran kita. Terus berikutnya yaitu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita setelah memberikan teguran kita kasih penguatan anak itu biar tidak untuk mengulang hal yang sama lagi. Yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita juga bisa memaksa anak, misalnya anak yang belum kuat potong rambut itu kita juga sekiranya sifatnya memaksa itu bukan terus hal yang negatif, tapi memaksa dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada paparan disiplin positif ya. Disiplin positif itu ada dari teori dan ada beberapa hal yang dipelajari. Nanti seperti ini ya Pak Bu, bisa dilihat dulu. Ada yang saya gambarkan tadi, ada teori motivasi, ada 5 kontrol, ada segitiga restitusi dan kebutuhan manusia. Nah, di sini makna disiplin yaitu berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yaitu belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi ya
dengan disiplin diri atau murid-murid sekarang ada Plato ya, di mana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi menurut Bapak Ibu, definisi disiplin kalau menurut Bapak Ibu kira-kira saya minta pendapatnya. Tadi kan menurut teori, kalau menurut Bapak Ibu untuk disiplin patuh pada peraturan, salah satu unsur disiplin. dari peraturan angka tertib, dari sini ini patuh terhadap peraturan. Jadi disiplin ini adalah sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan, yaitu patuh tentang sesuatu atau aturan yang ada di sekolah. Ya, di sekolah kita sudah diterapkan beberapa disiplin yang sudah kita jalankan ya, Pak Bu. Di mana disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran di kurikulum merdeka. Kita sudah mengenal profil belajar Pancasila. Yang pertama kita menggunakan disiplin positif juga harus beriman. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bernakritik. Berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Betul, di mana sekolah kita juga sudah menerapkan kemarin dalam proyek P5 yaitu tentang apa kemarin kita ada bergotong royong, maksudnya ada kreatif juga, benaran kritis lingkungan. Terus yang berikutnya teori motivasi atau hubungan dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini secara tidak langsung kita sebagai guru pernah melakukan hal ini ya. Ada teori motivasinya, terus ada hubungannya, penghargaan dan restitusi. Nah, kita akan bahas ada kata-kata restitusi yang menurut Bapak Ibu guru baru pertama kali mendengar ini ya. Nah, di mana teori motivasi? Jadi kita itu sebagai guru harus memotivasi peserta didik. Ada yang eksternal, ada internal. Ya, yang eksternal berarti di mana? Di luar. Di luar berarti berarti di dalam. Tapi dalam ketika kita memberikan motivasi itu kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif ya, kalimat-kalimat positif yang menghargai anak atau peserta didik kita ya. Contohnya yang ini, yang pertama, coba biar tidak ngantuk dibacakan ya. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus yang kedua, motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positifnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Terima kasih ya teman-teman ya. Jadi motivasi yang ada ini ya, yang pertama dari eksternal, dari luarnya, dan internalnya, tujuan disiplin positifnya. Tadi sudah dibacakan sama Bu Wiwi. Terus untuk lanjutannya, nah di sini ada profil Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang menggalakkan kurikulum merdeka kita. Yaitu apa itu merdeka? Merdeka yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi peserta didik itu ya tidak hanya kita perintah, tapi juga menunjukkan eksistensinya. Nah, seperti itu yang diharapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada didukung dan penghargaan, di mana yang pertama
ini ya dihukum oleh penghargaan. Ternyata ketika kita dalam proses pembelajaran misalnya misal kita di kelas anak-anak yang akan mendapatkan nilai yang baik, nanti ibu akan berikan makanan. Nah, itu secara tidak langsung penghargaan tapi merupakan suatu hukumannya. Jadi secara tidak langsung itu kita juga memberikan suatu hukuman dalam secara tidak langsung. Jadi anak merasa saya itu pengen nilai baik, ternyata ada inisiatifnya mendapatkan makanan seperti itu. Jadi akan menimbulkan kesenjangan dengan anak yang lainnya seperti itu. Tadi ini ya dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas seperti tadi. Jadi seolah-olah mendapatkan nilai yang baik atau ini loh saya itu ada indikasi hadiah dari guru. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi setiap anak itu punya kreativitas masing-masing. Kalau diberikan iming-iming mendapatkan hadiah, jadi kreativitas mereka muncul karena hadiah. Seperti itu. Ini baru saya pelajari di modul ini. Ternyata secara tidak langsung kita memberikan suatu reward itu ada hukumannya. Ada jangka pendeknya, ternyata berdampak juga menimbulkan salah satunya ini tadi ada penurunan kualitas, terus kreativitas, dan ada terakhir motivasi intrinsiknya. Jadi secara individu itu saya ini loh menunjukkan ini saya, tetapi ada suatu rewardnya itu tadi. Nah, di sini ada program kebajikan. Jadi kebajikan itu ada keuntungannya di mana pertama memberi pengakuan secara khusus, yang kedua memberi pengakuan secara pribadi, yang ketiga memberi pengakuan kepada semua murid atau penantian, yang keempat memberi pengakuan secara konsisten, yang terakhir fokus pada proses. Nah, di sini ada contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi ketika kita memberikan suatu sama anak-anak itu ada nilai-nilai kebajikan yang tertuang di sini, ya. Nah, di sini ada sebuah persoalan yang pertama ini ya. Nanti kita akan coba pecahkan permasalahan. Yang pertama, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Kalau hukuman berarti dikenai ya, dikenai. Kalau konsekuensi sudah sesuai kesepakatan kita. Coba untuk donasi yang pertama gimana Bu menurut dengan? Yang pertama itu hukuman. Hukuman. Yang kedua hukuman. Ya, nomor 4 kata Pak Sujoko hukuman. Ada yang berpendapat lain? Konsekuensi. Ada konsekuensi. Jadi perbedaannya hukuman berarti kita terkenai. Kalau konsekuensi sudah disepakati dalam satu kelas. Nanti ada contoh saya membuat kesepakatan kelas di mata pelajaran saya. Nanti bisa ditampilkan bentar lagi ya. Terus yang kelima konsekuensi. Jadi kita cek dulu ya Pak. Kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama itu termasuk hukuman, betul. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi karena sudah kesepakatan ya. Yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang terakhir konsekuensi. Nah, berarti Bapak Ibu sudah paham tentang apa itu hukuman dan konsekuensi ya.
yang terbaru di penerapan kita, yaitu tentang apa itu restitusi. Jadi ketika kita jadi guru kemarin itu belum sampai ke tahap restitusi ya. Di modul ini saya mempelajari apa itu restitusi ya. Di sini restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak memiliki sebuah kesalahan. Bagaimana cara kita itu tidak memberikan solusinya dulu, tapi kita menawarkan untuk anak berpikir bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah menerapkan hal ini belum? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Nanti kita cek dulu, ada segitiga restitusinya nanti. Dan sampai mana Bapak Ibu telah melakukan restitusi ini ya? Nah di sini ya ada tabelnya, ada perkataan atau kalimat-kalimat yang berunsur negatif, ya, yang ini netral, yang berikutnya ada positifnya. Jadi ketika kita memberikan masukan atau motivasi anak atau dalam penerapan restitusi tadi ada beberapa hal, yaitu ada kalimat-kalimat yang perlu kita apa? Hilangkan. Yang pertama ada kalimat yang negatifnya. Terus kita pakai yang netral bisa atau yang berpositif seperti ini. Dan orang besar. Dan nanti saya kirim ya Pak di grup. Oke. Nah, di sini ada 9 restitusi ya. Dimana pertama bukan untuk menebus kesalahan. Jadi anak itu punya kesalahan tapi tidak untuk menebusnya. Tapi kita akan memberikan pendampingan. Bagaimana anak akan memecahkan masalahnya, kita dampingi. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan, terus tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan dulu bukan memaksa ya. Terus yang berikutnya ada restitusi untuk menuntut atau melihat ke dalam diri. Yang berikutnya terus ya Pak sampai ke 9 ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti kelompok-kelompok anak yang kemarin bermasalah itu kita bisa mengelompokkan untuk penerapan segitiga restitusi. Terus yang berikutnya keyakinan kelas, pastinya Bapak Ibu sudah menerapkan atau membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu bagian dari keyakinan kelas ya. Jadi setiap hari kelas pertama kali masuk di semester pertama pastinya sudah membuat sebuah kesepakatan. Nah ternyata kontrak ya. Kalau dulu itu kontrak belajar ya Pak. Kalau di sini kita sudah mengalami perubahan ya, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kenapa antara keyakinan dan peraturan itu berbeda? Kalau peraturannya berarti kita buat sendiri, tapi kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama antara siswa dengan guru. Nanti kita akan sepakati maunya anak dalam pembelajaran di kelas itu bagaimana dan maunya guru bagaimana, nanti diambil titik tengahnya. Jadi sebuah keyakinan kelas. Nah di sini jadi budaya positif itu ada beberapa stepnya atau lingkarannya. Yang pertama itu ya ada benar-benar ya, terus keyakinan, lingkungan positif, ada budaya positif. Jadi ini saling berkaitan ya Pak Bu. Di dalamnya budaya positif itu ternyata di lingkungan kita itu sangat berpengaruh sekali di sekolahan. Nah di sini ada dua kesepakatan kelas ya, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Nah kira-kira kesepakatan kelas menurut Bapak Ibu patut yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini berarti sebelah kiri, ini sebelah kanan ya.
ada yang berpendapat sebelah kiri. Coba menurut Ibu, kenapa bisa berpendapat untuk yang keyakinan kelas untuk yang sebelah kiri? Kenapa yang sebelah kiri itu masuk dalam keyakinan kelas? Karena itu sudah disampaikan di dalam kelas dan merupakan kesepakatan bersama di dalam kelas dan disetujui dalam satu kelas. Ada yang berpendapat berbeda? Mungkin atau yang sebelah kanan? Semua setuju sebelah kiri? Ada yang sebelah kanan? Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya kesepakatan kelas lebih yang sebelah kanan karena dilihat dari kata-katanya bahwa kami guru dan murid itu merupakan subjeknya disebutkan dan kesepakatannya sudah jelas. Perbuatannya juga disebutkan dan berdasarkan kesadaran dilihat dari kalimatnya. Sebaliknya kalau yang sebelah kiri yang berlatar hijau itu lebih ke peraturan sebenarnya. Gitu, terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya Bu Septi dan Bu Yustin. Kita lihat dulu dalam penerapan keyakinan kelas kita harus ingat yang pertama tadi kita harus tuangkan kalimat-kalimat yang positif, bukan aturan. Yang kita lihat yang di sini kesepakatan kelas yang sebelah kiri ya dan sebelah sini kalimatnya sudah berbeda. Kita gunakan kalimat yang positif, kalimat yang tidak menggurui, tapi kita merangkul bersama dengan siswa yang menurut kesepakatan kelas yang sesuai, yaitu yang sebelah kanan. Karena kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif seperti itu. Nah, besok kita di semester 2 bisa memperbaiki keyakinan kelas Bapak Ibu guru masing-masing yang kemarin menggunakan kalimat yang seolah-olah mengatur, kita ubah menjadi kalimat yang positif seperti contohnya seperti ini. Maka nih Pak Guru. Nah, di sini sudah ada contohnya. Yang pertama itu peraturan keyakinan kelas. Nah, kita lihat yang pertama, kita lihat keyakinan kelasnya apa? Yang pertama itu selalu memberikan buku ke tempatnya. Berarti itu menuangkan keyakinan kelas untuk anak bertanggung jawab ketika sudah menggunakan buku-bukunya, atau ini bisa di perpustakaan. Selanjutnya, terus dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Yang berikutnya itu hadir di sekolah ya 15 menit sebelum. Nah, jadi kalimatnya itu seolah-olah kita menggunakan kalimat yang positif ya. Seperti ini, menghargai orang lain dan sebagainya. Terus yang terakhir, sampai yang terakhir jangan berlari di kelas ya. Yaitu untuk keselamatan atau keamanan. Jadi seperti itu. Yaitu ya ini kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu membutuhkan kebutuhan ya pastinya ya. Jadi kalau kebutuhan kita tidak seimbang, pastinya ada beberapa hal yang membuat kita tidak mood dalam penyampaian materi di kelas juga bisa seperti ini ya. Ada kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Jadi ini penguatan diterapkan dalam pembelajaran di kelas kita juga. Ada senangnya, ada kebebasannya, ada penguatannya juga. Yang terakhir kasih sayangnya juga harus ada. Terus selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu dulu pernah belum mendapatkan satu gambaran tentang apa itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah di sini ya, yang pertama ini gambarnya lihat nggak ini? Ini bisa nggak? Untuk dipahami.
Nah, pernahkah Bapak Ibu misal anaknya telat masuk, kamu terlambat, nah terus kamu harus sapu di kelas, itu namanya penghukum. Jadi 5 posisi kontrol itu kita itu berada di mana setelah dievaluasi dari pemaparan saya, nanti kita berada di mana. Satu, penghukum. Seolah-olah pernah Bapak Ibu di posisi ini penghukum, pernah ya? Nah, nanti setelah pengimbasan ini kita akan terapkan bersama-sama. Kita sebagai guru tahu tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, terus membuat orang merasa bersalah. Misalnya tadi kita belum tahu apa sebab anak tersebut terlambat, kita harus tanya dulu. Tahu-tahu kamu terlambat ya? Terus kenapa nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan anak tersebut? Nanti kita marah-marah, kamu terlambat, kamu pasti main HP terlalu malam, seperti itu. Nah, itu 5 posisi kontrol yang perlu kita benahi. Yang pertama penghukum, terus membuat orang merasa bersalah, yang teman. Nah, sebagai guru kita juga harus dengan murid itu atau siswa, kita juga harus berteman. Tapi berteman dalam artian ada tahapannya ya, ada tahapannya atau kapasitasnya, bagaimana kita kedekatan dengan murid. Terus pemantau. Nah, pemantau ini biasanya sering kita lakukan di saat ujian. Ya, saat ujian kita itu sering memantau anak. Ya, memantau kalau anaknya itu diam terus menunduk, biasanya itu menyuntai. Ya, kita sebagai guru memantau. Ya, terus yaitu manajer, yaitu mengajukan pertanyaan. Jadi ketika kita anak ada permasalahan atau membuat suatu kesalahan-kesalahan, kita itu yang pertama jangan menghukum, ya. Yang berikutnya terus jangan sampai kita membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga yaitu kita di posisi teman, bisa pemantau, juga manajer, seperti itu. Jadi yang penghukum dan merasa bersalah itu kita toleransi, kita gunakan ya, berteman, pemantau, bisa ke manajer. Kita akan pelan-pelan kita terapkan bersama-sama ya Bapak Ibu guru besok untuk di semester 2. Lanjut ya, sini tugasnya ini nggak usah ya Pak Bu. Ini contohnya ya, pertama ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Perbuatan orang merasa bersalah. Jadi ada kata-kata seperti ini, Bapak Ibu secara tidak langsung menggunakan kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pernah seperti itu ya? Sudah berulang kali dinasihati, terus anak tersebut mengulang kembali sampai muncul sebuah kalimat seperti ini. Yaitu 5 posisi kontrol itu berada di membuat orang merasa bersalah ternyata ya. Terus selanjutnya kamu tidak pernah ya melakukan ini. Nah, itu melakukan penghukuman. Terus untuk ayolah lakukan demi ibu, lakukanlah, ayolah kita untuk siswa kita, seperti itu. Itu berarti menggunakan kalimat-kalimat 5 kontrol posisi guru sebagai teman. Terus kemudian memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Jadi apakah kamu mau jadi menawarkan ya? Terus manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Jadi manajer itu memanage atau mengajak anak untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan masalahnya, menawarkan apa sih solusinya. Terus yang kamu selalu yang paling terakhir, nah itu namanya penghukuman. Jadi belum tentu tuh anak itu berangkat terakhir ini kenapa. Jadi kita harus menerapkan 5 posisi kontrol sebagai guru bisa di semester 2 bisa lebih baik lagi. Jadi kita harus bisa menjadi pemantau dan manajer, seperti itu. Nah, di sini seperti siklusnya bergerak antara tadi ya, ada peraturan, pemantau, konsekuensi ya, terus ada nilai-nilai, manajer dan memperbaikinya. Jadi lingkaran itu kita akan bergerak terus ya. Jadi ada konsekuensinya, kita pantau, terus ada aturannya tadi, kemudian ada nilai-nilainya, ada manajernya, terus yang terakhir memperbaikinya.
segitiga restitusi. Jadi sebagai guru tadi kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol. Kita akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan anak. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi. Terlihat Pak? Ya, yang pertama kita validasi kebutuhan. Jadi kita tanya dulu, kenapa sebab anak tadi terlambat? Kesalahannya apa sampai dipanggil ibu guru BK atau bapak ibu guru mapel di kelas? Kita validasi dulu. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Kemudian menstabilkan identitas. Ternyata apa yang dilakukan itu sesuai atau belum sesuai dengan kesepakatan kelas, ya. Jadi di kelas kan punya ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, nanti kita cross check dalam stabilkan identitas. Sesuaikah yang kesalahan tadi dalam kesepakatan yang dibuat di kelas masing-masing. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana setelah anak melakukan suatu kesalahan tadi, kita tidak serta-merta langsung memberikan solusinya, tapi kita ajak diskusi apa sebabnya tadi terlambat atau apa sebabnya menyontek, ya seperti itu. Nanti kita tanya anaknya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika anak memunculkan suatu ide atau masukan, kita sebagai guru di posisi manajer, kita akan memproses atau memperbaiki atau menguatkan apa yang diminta siswa tersebut. Seperti itu Pak, tentang segitiga restitusi. Jadi nanti kita sebagai guru atau pimpinan, kita juga harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kenapa Bapak Ibu guru terlambat masuk kelas? Pasti ada, setiap manusia itu punya kegiatan-kegiatan yang ternyata bisa ke sekolah terlambat atau masuk kelas. Itu kita serta-merta harus menerapkan segitiga restitusi seperti ini. Validasi, menstabilkan identitas, yang terakhir yaitu meyakinkan, menyatakan keyakinan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada guru bisa menggunakan atau kata-kata, ya, untuk menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Perkataan atau kalimat yang bisa kita gunakan, kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, ya. Di sini ada berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan kamu terlambat. Kenapa? Tapi kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Soalnya Bapak Ibu guru juga pernah mengalami hal atau kesalahan seperti itu. Seperti ini contohnya, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik dengan dirimu sendiri? Jadi memberikan atau menstabilkan identitas itu tidak serta-merta menggunakan kalimat yang negatif, tapi kita menggunakan kalimat yang positif, saling menguatkan atau memotivasi. Nah, di sini untuk memvalidasi kebutuhan. Nah, tadi kenapa terlambat, kenapa menyontek, ini kita harus cross-check dulu satu persatu. Contoh-contoh perkataan yang bisa kita gunakan dalam penerapan segitiga restitusi dalam ini, ya. Yang pertama ini, kamu bilang bisa saja kamu melakukan hal itu, kenapa? Jadi kita harus menggunakan kalimat yang positif. Terus menanyakan keyakinan. Nah ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kesepakatan kelas kita validasi dan meyakinkan, menanyakan keyakinan di kelas tadi, ya. Ada kesepakatan, terus kita ada keyakinan. Ya, itu tadi pemahaman saya pembahasan tentang budaya positif, ya Pak. Nanti ada contoh-contohnya. Kesepakatan kelas yang saya buat.
Ini membuat keyakinan kelas, diskusi. Nah ini anak menempelkan ya, merumuskan. Ini tadi yang sudah disepakati bersama-sama anak-anak, terus ditandatangani, jadi kontraknya kita tadi ya dipanjang. Ini pengibasan saya lewat Google Form. Bisa cuma beberapa. Ya, itu tadi contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya terangkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian pemaparan nanti yang disampaikan oleh beliau Ibu Farida Triastuti SPD. Kita berikan aplaus yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Ternyata banyak sekali manfaat, wawasan pengetahuan dan juga pengalaman yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu ketika bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran ke depan. Seperti tadi tentang pengetahuan disiplin positif dan juga kita tadi juga mendapatkan pengetahuan tentang ice breaking yang mungkin bisa kita terapkan nantinya di pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab untuk mencairkan suasana ini ya Bapak Ibu biar tidak tegang semuanya, ada yang ngantuk dan seterusnya. Untuk sesi tanya jawab ini kita akan buka 2 sesi pertanyaan ya, 2 termin. Jadi akan saya pandu, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya dari pemaparan materi tadi. Silakan acungkan jari. 2 penanya, silakan acungkan jari 2 penanya. Ibu Wiwin yang pertama, yang kedua, acungkan jari ya Bu Wiwin. Baik, yang pertama kita berikan kepada Ibu Wiwin. Yang pertama silakan. Silakan berdiri Ibu Wiwin. Terima kasih atas waktunya. Seperti tadi sudah disampaikan, tadi panjang lebar tentang budaya positif. Sedikit banyak kita sudah mendapatkan ilmu baru dan nanti kita coba untuk terapkan di dalam kelas. Tapi ada sedikit atau beberapa yang masih kurang kami pahami. Jadi di sini saya ingin bertanya, tolong nanti dijelaskan. Apa perbedaan antara kesepakatan kelas dengan kebajikan kelas? Saya ulang, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan kebajikan kelas? Terima kasih. Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Farida tadi. Saya tertarik dengan tentang segitiga restitusi. Nah, ini tadi dari segitiga restitusi itu diawali dengan dari validasi kebutuhan, terus menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, apakah dalam menerapkan segitiga restitusi ini bisa dibolak-balik Bu? Misalnya menstabilkan dulu atau menanyakan dulu. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 2 penanya yang luar biasa. Kepada yang pertama, pertanyaan dari
kepada Ibu Farida, silakan memberikan jawaban. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Limin. Yang pertama yaitu apa perbedaan antara kesepakatan kelas dan kebajikan. Dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama antara siswa dan guru, sehingga membuat kesepakatan tadi atau keyakinan kelas, di mana dalam keyakinan kelas kita akan terapkan dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi saling berhubungan antara kesepakatan dengan nilai-nilai kebajikan. Kebajikan dalam hal ini yaitu bagaimana cara kita menerapkan kesepakatan kelas tadi. Apakah anak tersebut melakukan hal yang sesuai dengan kesepakatan, makanya akan menimbulkan suatu nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itu, Bu. Terus untuk pertanyaan dari Bu Indri, apakah segitiga restitusi dalam penerapannya bisa dibalik ya? Untuk penerapan segitiga restitusi itu tidak bisa dibalik karena kita harus pertama memvalidasi dulu, kemudian meyakini identitasnya, yang terakhir meyakinkan. Jadi kita harus tahu awal mulanya, terus permasalahannya apa, baru kita menyelesaikan atau memberikan solusi. Nah, seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Farida Triastri yang telah memberikan jawaban yang luar biasa pada para penanya. Sudah puas nih Bapak Ibu penanya. Jawab. Berikutnya acara yang keempat yaitu umpan balik nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Sudadi SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan. Nanti dibolehkan. Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan acara yang kelima yaitu penutup. Marilah acara kegiatan hari ini pembebasan modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 kita tutup dengan bacaan doa bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan pembebasan budaya positif ini khususnya kita sebagai guru menambah wawasan apa arti pentingnya dari sebuah kesepakatan kelas dan juga 5 posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu guru semuanya. Saya dari pembawa acara jika ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida, selamat siang dan atas presentasi yang Bu Farida sampaikan di hadapan teman-teman ternyata saya apresiasi dan bagus sekali, utamanya dalam kesepakatan kelas, sehingga di antara guru dan anak itu ada kesepakatan dalam KPM akan menjadi lebih positif, lebih kreatif, anak bisa inovatif karena sesuatunya sudah disepakati, utamanya tentang tidak boleh terlambat dalam mengerjakan tugas pun harus komitmen bersama. Kemudian juga guru memberi apresiasi pada anak-anak yang punya kelebihan dan juga tidak hanya yang kelebihan, yang biasa pun tetap diapresiasi, dikasih reward, hingga dalam suasana kelas itu akan menjadi kondusif, lebih kreatif dan inovatif. Anak-anak tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang lebih, ada kebersamaan yang positif di dalam kelas tersebut. Itulah yang kami harapkan, sehingga monggo Bu Farida juga teman-teman yang lain akan lebih semangat, lebih berinovasi, lebih berkreatif. Anak-anak akan menjadi semangat, menjadi anak bangsa yang dapat diandalkan, utamanya di SMP Negeri 1 Medan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam umpan balik pagi hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya keluarga besar SMP 1 Medan. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat.
Makasih Bu Farida. Semuanya menuliskan yang baik-baik, contohnya sama bisa memberi hal-hal yang baik, berdoa sebelum dan sudah belajar, apalagi yang bukan itu, yang lainnya. Sekarang kan akan dibuat yang baru. Itu tadi belajar terus yang mau bicara. Keras, mengangkat tangan saat ingin bertanya dan lain-lain. Apalagi banyak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Di semester 2 kali ini kelas kita membuat kesepakatan kelas bersama